Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gerobokan Gokil. Guys, ada sebuah video yang menarik nih ya. Ketika Roy Suryo dan Refly Harun itu ngemis minta ganti rugi duit, mengajukan pra peradilan yang ketiga, langsung saja pernyataan tersebut dikeroyok oleh banyak orang, seperti mantan Jenderal Polisi Riki Sitohang dan juga Egy Sujana. Ya, motifnya apa, cari duit atau gimana sih ini? Terus ini lagi, sebelum kita ke video Roy Suryo yang dikeroyok karena minta ganti rugi, lihat dulu nih. Ketika Michael Sinaga dipermalukan habis-habisan oleh hakim dalam sidang. Dikiranya ini podcast apa gimana ini, Michael. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat videonya berikut ini sampai habis ya. Oke. Niat mau mojokin KPU, malah ketahuan bohongnya sama Pak Hakim. Dikira podcast kali ya, bisa koar-koar seenak perutnya. Inilah detik-detik Mikhail Sinaga dipermalukan Pak Hakim. Pak Ketua dan para anggota yang terhormat, kepada Pak Bonatua, pengadu dan teradu dari KPU RI. Perkenalkan, saya Mikhail Benyamin Sinaga dari media Sentana, seperti tadi saya katakan. Sebetulnya saya menyoroti masalah ijazah ini sudah cukup lama, dan ini sudah diinvestigasi oleh rekan wartawan saya, Pak Bambang Tri, sejak 2019. Jadi sebetulnya hal ini bukan hal yang baru, majelis. Dan selama ini masyarakat tidak aware, tidak menyoroti masalah ini dari sisi kearsipan, karena memang itu sesuatu yang sangat spesifik dan tidak banyak dimiliki orang keahliannya. Nah, lalu saat ini muncul lagi dengan Pak Bonatua Silalahi, saya membantu beliau untuk menyuarakan, dan memang masyarakat banyak yang tercerahkan mengenai kearsipan dan pengelolaan arsip di KPU. Nah, yang saya sayangkan, Pak Majelis dan Teradu, sebetulnya dari 2019 saat ini dipertanyakan, KPU juga tidak pernah menjawab secara baik dan membuka apa saja yang terjadi di dalam KPU. Mungkin memang itu dirahasiakan karena tadi melindungi data pribadi dan semacamnya. Tetapi waktu saya meminta dari KPU Surakarta, itu juga sangat lambat prosesnya, dan akhirnya hanya diberikan fotokopi seperti tadi sudah dinyatakan oleh Pak Bonatua. Dan saudara yang minta waktu itu? Kami bersama-sama, Ketua. Jadi kami bersama-sama, karena ini kan sudah menjadi polemik cukup lama ya. Dan Pak Bonatua itu mulai masuk ke masalah ijazah ini sekitar September atau Oktober, di mana kita sudah tahu dari April ada laporan dan seterusnya. Dan saya juga menginvestigasi mengenai permasalahan ijazah ini dari sisi lain, dari sisi UGM-nya, dari sisi KKN-nya dan lain-lain. Menurut saya KPU di sini cukup lambat dalam merespon apa yang sudah. Lambatnya itu seperti apa? Karena sejak 2019 ini sudah dipertanyakan, dan sebenarnya KPU bisa langsung menjawab. Bisa langsung menjawab apa yang dipakai oleh Pak Joko Widodo di tahun 2019. Di saat itu juga. Nah, jadi ya saya paham mungkin bukan bapak-bapak yang menjabat ya. Pada waktu itu nggak ada pertanyaan menurut Bawaslu, nggak ada. 2019 itu nggak ada pertanyaan soal itu. Itu menurut Bawaslu yang melakukan pengawasan ya. Siap. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan Ketua Bawaslu kebetulan anggota Bawaslu tahun 2019. Ya. Pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik. Jadi tolong saudara, yang saudara ketahui saja, yang ada, ya. Oke. Ya. Siap. Izin, memang waktu itu bukan hanya terbatas di ijazah, tapi banyaklah pertanyaan lain yang beredar di media massa. Saya mengatakan di media massa, bukan di pengaduan Bawaslu. Ya, kita kan kita bicara soal formal, legalistik formanya. Siap, Pak. Tidak ada pertanyaan apapun pada waktu itu. 2019. Itu hasil pengawasannya Bawaslu, ya. Siap, Pak. Lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya. Bawaslu tidak menemukan, ya, dan tidak mendapatkan laporan apapun berkaitan dengan syarat calon. Ya, syarat calon.
Silakan. Saya ingin mendengar yang saudara ketahui saja. Ya. Yang saudara rasakan. Jangan beropini macam-macam. Betul. Silakan. Jadi saya merasakan lambatnya respon dari KPU dan berkali-kali disurati oleh Pak Bonatua dan harus kita viralkan di media sosial. Barulah ada jawaban yang serius dari pihak KPU dan kita semua mengerti bahwa ini adalah persoalan negara karena yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan presiden. Jadi kami sudah meminta KPU itu dari bulan Oktober, tetapi seperti yang dikatakan ditutupi. Apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi. Dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Dan KPU saya rasa tidak perlu takut untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita. Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya. Saudara saksi yang saudara ketahui aja itu. Nah, kalau sudah begini, malu nggak tuh? Makanya, jadi saksi itu nggak usah beropini macam-macam. Lo kira majelis hakim bisa kau kibulin seperti para pendukungmu? Sangat memalukan ya perilaku dari Michael Sinaga ini ya. Nah, dikiranya ini podcast apa gimana? Podcastnya dia apa gimana? Lah kalau biasanya kan di podcastnya dia kan seperti biasa, dia beropini, ngalor ngidul, memfitnah Pak Jokowi, memframing Pak Jokowi seenak udelnya. Nah tapi ini di ruang sidang loh. Di ruang sidang beropini tanpa bukti, ya alhasil dipermalukan habis-habisan oleh hakim gitu loh. Kok nggak kompeten sekali nih saksi dari Bonatua. Setelah Bonatua giliran saksi Michael Sinaga yang dipermalukan oleh hakim ini. Nah selanjutnya ini video soal Roy Suryo dan Refli Harun yang ngemis minta ganti rugi. Ini dia, dirujak balik banyak orang. Ini dia. Walaupun sidangnya tidak jadi, belum jadi ya. Jadi ini adalah permohonan prapit kita yang ketiga khusus mengenai ganti rugi. Jadi ganti rugi itu dimungkinkan karena pada prapit pertama kita memenangkan perkara, yaitu mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Yang pada ketiga, ini kembali kita diskusi hukum ya, Bang. Iya, saya paham, Bang. Di pasal 158 huruf C KUHP baru itu menjelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dimintakan manakala terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan. Sementara dalam perkara ini kan tidak terjadi. Yang terjadi hanya persoalan tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Menurut KUHP itu tidak bisa menjadi dasar permintaan ganti rugi. Jadi kembali lagi saya berpandangan ganti rugi juga akan ditolak karena KUHP seperti itu. Kedua, jangan salah loh Mbak, ini menggunakan APBN loh, bukan Polda yang bayar. Bukan di reskrim juga, uang rakyat yang bayar. Jadi pengeluaran dana ini pun juga harus dipertimbangkan secara yuridis. Gede juga ya 200 juta? Cukup besar ya buat bagaimanapun pajak rakyat di situ. Jadi kembali lagi kalau saya pikir dengan tetap menghormati semua upaya hukum ya. Ini kan bagian dari dialektika bagaimana KUHP baru ini kita coba berdayakan, tapi saya agak beda pandangan terkait dengan pra ketiga, apalagi keempat dan seterusnya. Aduh, si Gofur hanya senyum-senyum saja. Kok enteng sekali ya, sudah memfitnah Pak Jokowi, malah minta ganti rugi 200 juta. Lah kok enak mencari duit gitu loh. Uang negara loh itu. Saya ini sudah kenyang mengikuti pra-peradilan. Saya nggak tahu pra-peradilan ke-3, ke-4, ke-7 maksudnya apa gitu loh. Walaupun pra-peradilan pertama itu saya katakan ini sudah nggak benar keputusannya, ya. Tapi sudahlah itu kan hak daripada hakim untuk menentukan. Dan pernah saya sampaikan kepada media, kalau sempat ini dikabulkan, hakimnya perlu dipertanyakan. Pernah kan? Karena apa ini sudah jelas-jelas bahwa penetapan tersangka tidak ada relevansinya dengan penerapan pasal atau penyelundupan pasal. Ada jenderal juga yang ngomong menyelundupkan pasal. Emang selundupan narkoba apa? Gitu. Nah faktanya, kalau seandainya memang penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan etika prosedur hukum, kenapa pada saat itu tidak diperadilankan sebelum masuk proses pemeriksaan materi pokok perkara? Ngerti hukum nggak ini kuasa hukumnya nih? Kan dodol Garut juga di kuasa hukumnya nih. Belajar di Fakultas Hukum mana saya juga nggak tahu. Makanya dari awal saya katakan, itu pasti kalah, pasti ditolak seluruhnya.
Karena udah masuk dalam materi pokok perkara, kau pertanyakan, pertahankan saja di agenda fakta persidangan di pengadilan. Bukan lagi di arena penetapan tersangka. Yang lebih ironisnya lagi sudah berpindah tanggung jawab daripada penyidik ke JPU. Ini kan sudah masuk kepada pra penuntutan dan persiapan dakwaan. Terus kau lakukan korek-korek terus ini. Langsung lagi minta rehabilitasi, minta ini. Menurut hemat saya, JPU segera mengambil langkah, langsung mainkan agenda persidangan. Kalau mau ke pra-peradilan kan tentang masalah yang lain silakan saja. Ini kan tidak ada relevansinya tentang masalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka kan sudah jelas, sudah diputuskan, ditolak seluruhnya. Bukan sebagian loh, seluruhnya ditolak karena tidak masuk dalam pra-peradilan. Penetapan tersangka itu adalah pada awal sebelum proses pemeriksaan materi pokok perkara. Mainkan saja di persidangan. Kok pra-peradilan tentang rehabilitasi itu urusanmu. Nanti kau masukkan lagi, kaki kau pincang di pra-peradilankan lagi, masukkan lagi. Bila penting 10 pra-peradilan kau bikin. Ya ini kan sudah dodol Garut namanya sebenarnya. Orang gila aja tahu kenapa nggak kau masukkan dalam satu aspek pra-peradilan. Kau cicil-cicil itu kan. Orang gila juga tahu kau tuh bermain nggak macam-macam. Ada yang profesor katanya, profesor dodol juga kayak gini kan. Ya nggak tahu lah siapa itu orangnya tuh. Terus masa ngomong sekarang kerangka teoritis berapa ini pakai bahasa-bahasa hukum lagi, tapi isinya dodol semua. Akhirnya kan ditegur sama hakim kan. Nah, karena kebanyakan sok pinter gitu kan. Nah sekarang sudah kayak gini masih cuap-cuap lagi. Itu kan hadapi aja. Nah mudah-mudahan di dalam fakta persidangan, di ajas pembuktian, keterangan di sana itu, kau bisa buktikan. Ada keterangan ahlimu, ada pembuktian yang lain, dan lain sebagainya untuk mengamputasi dakwaan daripada JPU. Di situ tunjukkan kepiawaianmu, trek terus pra-peradilan terus. Ini mendaftarkan pra-peradilan ketiga, baru mendaftarkan pra-peradilan keempat, kelima, keenam, sampai lebaran monyet nggak selesai-selesai kan gitu kan. Orang gila kan nggak ada ketawa kan, nggak ada kerjaan nih bang satu ini. Mendaftarkan pra-peradilan belum, ada apa kau gitu kan. Nah itu kira-kira, jadi waras aja, yang waras ngalah, ikuti aturan main. Ya hukum bukan hanya milikmu sendiri, tapi milik rakyat Indonesia. Orang udah cerdas. Kau jangan bermain-main di arena sini. Sudah, ikuti aja. Tifa sudah melakukannya, ikuti aja. Apapun itu ya sudah nanti aja. Dia aja pembuktian tuh. Tinggal kita tunggu aja keputusannya. Kalau kau nggak puas, pledoi. Kalau nggak puas, kau lakukan rapid duplik itu. Saya kan tinggal kita lihat keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim. Gitu loh, kalau orang cerdas tuh. Kalau orang berpikiran lurus tuh, kalau sudah pakai gini kan nggak tahu lagi pikirannya kan halusinasi atau nggak tahu saya nih. Ganti rugi, ya dia minta, kok nggak salah 200 ya. Iya. Ada 200 rupiah uang saya jadi. Minta ke saya aja deh. Nggak saya minta apa. Ini kan tujuannya supaya yang penting dikabulkan rehabilitasi, berarti memang kayak gini. Apaan? Udahlah hakim juga nggak bodoh kok. Sudah ini sudah ngulur-ngulur waktu, sudah kelihatan sekali sudah gitu loh permainan tuh. Nanti habis rehabilitasi apalagi nanti penerapan pasal kucing lagi nanti kan nggak tahu lagi kita kan gitu. Ini kan putus-putus pasal 310 311, setelah itu 32 35, setelah itu pasal mana, pasal mencos gitu kan. Udah kadang-kadang amit-amit jawang baik gitu, sudah ikuti aja. Kau membuat situasional ini jadi nggak jelas. Orang lama-lama kan bisa, aduh kamu berarti orang nggak bener kamu. Lama-lama kan orang bisa nilai. Nah kalau masih ada yang bela-bela dia itu berarti sudah perlu dipertanyakan jati dirinya gitu loh. Berarti kau tuh bukan berpikir tentang hukum, berpikir tentang permasalahan yang sensitif. Ada hubungannya siapa, yaitu kelompok dan golongan itu, nggak perlu saya sebutkan siapa gitu loh. Oke. Dia bikin lagi prapit yang ketiga dengan asumsi minta uang. Karena profitnya itu minta ganti rugi. Tetapi lawyernya Refli Harun saya lihat tidak berani dan atau tidak menyebut berapa ganti ruginya. Diduga dia tidak tahu besaran berapa yang digariskan oleh KUHP. Jadi dalam konteks ini saya menekankan kepada dua hal saja. Yang pertama, profit ketiga ini elegan ditolak.
tetapi ada kerumitan logika gitu. Kerumitannya adalah di Prapit yang pertama Roy diterima tentang penangguhan penahanan, tentang penahanannya itu. Logika diterima, maka dia minta ganti rugi di Prapit yang ketiga ini. Dengan minta ganti rugi Prapit yang ketiga, hakim agak rumit nanti. Kenapa dulu penahanannya dianggap tidak sah, maka dia pantas minta ganti rugi kan gitu. Nah, tapi ada yang dia lupa di Prapit yang kedua, dia tetap dinyatakan tersangka. Maka logika hukumnya adalah in position sekarang ini sebelum Prapit ketiga dia adalah tersangka. Yang dikaitkan dengan meminta ganti rugi tentang penahanannya tidak sah, gugur demi hukum karena dia tersangka. Artinya apa? Kalau nanti di Prapit yang ketiga itu logika hakim itu mengacu kepada yang kedua, pasti ditolak dong. Kenapa? So kalau dikabulkan ganti rugi ternyata tersangka, nanti kemudian konsekuensinya harus ditahan, bagaimana? Kan begitu logika. Yang kedua, dia nggak bisa selamanya ikut Prapit, nggak bisa. Memang KUHAP memberikan peluang untuk bisa itu diprapitkan. Ya. Bang. Ya. Thank you. Jadi poin pentingnya adalah berapa pasal lagi yang belum diprapit? Pasal 32 udah. Mau berapa lagi? Kalau lebih kalau nggak salah ada 5 atau 7 pasal itu masalah ya. Dengan jumto-jumtonya itu. Kalau mau ikutin Prapit dalam konteks kebolehan, ya paling banyak 5 kali atau 7 kali, paling banyak. Nah, kalau ini terjadi, dugaan hakim yang mengulur waktu jadi benar. Jadi orang ini cuma mengulur waktu, buying time aja gitu loh. Supaya tidak masuk ke Prapit, tidak masuk ke pokok perkara. Dalam konteks perbandingan Roy dengan Tifa, saya lebih hormat dengan Tifa. Kenapa? Karena Tifa sudah menyatakan berani langsung ke sidang utama.